Teman-teman One Tree Motor Shop, balik lagi sama gue Abdul dari One Tree Motor Shop dan balik lagi di YouTube channelnya One Tree Motor Shop. Nah, kali ini gue yang terjun langsung. Kalian pasti sudah tahu siapa yang biasanya nge-YouTube di channelnya YouTube One Tree Motor Shop. Kali ini gue, semoga kalian suka dengan cara pembawaan gue. Gue masih belajar, jadi mari kita nikmati aja teman-teman. Nah, kali ini gue mau ngebahas motor dari BMW Motorrad dan ini dia teman-teman, BMW S1000RR M Package. Nah, bicara tentang BMW S1000RR, BMW S1000RR adalah motor sport yang dibuat oleh BMW Motorrad untuk bersaing di Superbike World Championship pada tahun 2009, teman-teman. Dan terus melakukan pengembangan generasi ke generasi hingga pada akhirnya sampai ke generasi yang ini, BMW New S1K tahun 2019 up sampai 2024 ya teman-teman ya. Yang modelnya sudah seperti ini. Dan bisa kalian lihat teman-teman, ini modelnya sih modern abis, Superbike banget. BMW Motorrad kalau bikin motor nggak pernah gagal teman-teman. Dan kalian pasti tahu ya, BMW itu fitur-fiturnya luar biasa banget, lengkap. Nanti kita bakal bahas detail mengenai fitur-fitur yang ada di motor ini. Dan kalian bisa lihat dulu teman-teman detailnya di motor ini ya teman-teman ya. Memang motor ini sudah nggak standar lagi, sudah banyak parts yang di-upgrade. Dan upgrade-annya pun nggak main-main teman-teman. Lihat, ini Superbike abis dan ready for track use teman-teman. Oke. Dan apa sih yang membedakan BMW S1000RR yang new, yang base dengan yang M Package dan yang M1000RR? Jadi untuk New S1K pada tahun 2019 sampai dengan tahun yang ini, dia mengeluarkan 3 tipe ya teman-teman. Jadi ada yang S1000RR yang base, S1000RR yang M Package seperti yang ada di depan gua, dan M1000RR. Untuk S1000RR yang base dia benar-benar full standar, sedangkan untuk yang S1000RR M Package seperti ini teman-teman. Jadi dia velgnya sudah karbon dan part seperti kalipernya dia sudah menggunakan aluminium billet. Lalu ada logo M Package-nya di sini. Oke, lalu di bagian lever brake dan koplingnya dia sudah menggunakan full billet juga dan full adjustable. Lalu sudah dilengkapi juga dengan lever guard M Package juga, dan ke bagian rear set juga dia sudah M Package full billet aluminium juga nih, ditambahkan dengan heel plate karbon. Nah, velg depan belakang sudah karbon dan sampai ke seatnya pun M Package teman-teman. Soalnya di sini ada logo M Performance nih. Keren banget ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kokpit ini teman-teman ya. Nah, ini dia kokpitnya BMW New S1K seperti ini, gagah banget. Sudah dilengkapi dengan speedometer yang TFT, gede banget, jadi jelas banget kita ngelihatnya. Terus di sini juga ada fitur-fitur menunya, ada apa aja, ada cruise control, ada dynamic traction control, dan lain-lain. Langsung aja kita kontak on teman-teman. Nah, seperti ini dia display speedometernya BMW S1K, keren banget ya. Canggih banget, menandakan motor kayak canggih banget dan banyak fitur-fiturnya. Gue juga masih belajar, jadi gue perlu cek satu-satu nih teman-teman. Dia ada apa aja nih? Oke, pertama kita buka dulu ya ini My Vehicle ini. Oke, dia ada apa aja di sini? Oh, di sini dia memberitahukan keterangan-keterangan suhu, ada tekanan angin ban, indikator servis, fuel tank, baterai. Oke, gitu-gitu. Lalu kita geser, ada onboard computer. Wah, semuanya full data. Trip computer. Wah, sorry teman-teman, gue nggak bisa jelasin satu persatu ya karena gue perlu mempelajari lagi lebih dalam motor ini. Yang pasti displaynya seperti ini di dalam speedometer yang canggihnya ini. Lalu ada tire pressure ya, tekanan depan belakang saat ini dan mestinya standarnya berapa, lengkap, servis ininya ada semua di sini lengkap. Oke, kita balik ke menu awal. Lalu di sini juga, di sini kan ada terdapat road nih, berarti dia ini adalah riding mode. Ada road, ada race, ada race pro 1, ada race pro 2. Oke, kalau riding mode ini berarti kan sesuai dengan kebutuhan kalian pada saat di jalanan teman-teman. Kalian mau lebih liar torsinya berarti ke Race Pro 1, mau lebih liar lagi mungkin ke Race Pro 2. Jadi bisa disesuaikan teman-teman. Nah, bicara mengenai BMW S1K, kira-kira part apa aja sih yang udah dipasang di motor ini teman-teman? Di bagian depan bisa kita lihat teman-teman ya, ini kelihatannya ngeri banget di bagian depan ini. Nah, ini front fender dan wheels covernya ini dari Imberger.
Dan ini bukan cuma semata-mata variasi teman-teman, tapi ini ada fungsinya. Jadi di sini terdapat, di front fendernya terdapat air intake yang mengarah langsung ke kaliper, yang menandakan ini adalah untuk airflow masuk yang harus mendinginkan si kaliper ini teman-teman. Jadi pada saat kalian track atau kalian touring perjalanan jauh, kaliper kalian tetap dingin, nggak overheat kalipernya, jadi pengereman kalian bakal terus bagus performanya. Lalu di bagian sini juga wheel covernya ini ada air intake-nya untuk masuk ke disc brake dan mengarah juga ke arah radiator dan air cooler teman-teman. Jadi semuanya fungsional, bukan cuma gaya-gayaan doang ya teman-teman ya. Karena ini juga dipakai di pembalap-pembalap internasional teman-teman. Di timnya BMW mereka pakai wheels cover dan front fender air intake seperti ini dari Imberger. Oke, dan untuk crash protectornya kita menggunakan RNG. The best crash protector ya teman-teman nih, RNG, bukan dibilang frame cover biasa teman-teman ya, karena dia amit-amit crash. Karena beberapa teman-teman kita yang sudah mengalami crash di sirkuit ataupun di jalanan itu crash parah, frame-nya semua tetap aman, fairing tetap aman, tapi frame slidernya yang kemakan teman-teman. Jadi sebenarnya frame slider itu bukan dibikin harus sekuat mungkin, konstruksinya dibikin harus sekuat mungkin, itu salah sebenarnya. Jadi yang mana frame slider itu si bandulnya ini harus benar-benar yang bisa pada saat jatuh itu dia tekanannya semua kemakannya di si bandulnya ini teman-teman, bukan ke keseluruhan. Karena kalau keseluruhan, kalau bener-bener full kuat, dia frame-nya bisa bengkok. Jadi kalau RNG ini bagusnya dia malah ininya yang kemakan, si plastik nilonnya ini teman-teman. Keren sih RNG. Kalian memasang drag clutch ini nggak cuma feel-nya yang bikin jadi jauh lebih enak teman-teman, tapi kopling kalian juga jadi jauh lebih enteng karena tidak ada drag langsung dari oli ke kopling, dan oli kalian bakal jauh lebih awet karena tidak ada residu-residu yang dikeluarkan kopling ke oli. Jadi olinya tetap bersih terus teman-teman. Lihat materialnya. Ini keren banget ya teman-teman ya, guratan-guratan CNC billetnya hitam, silver, terus bagian dalamnya ada merah-merah sedikit, keren banget. Nyatu banget nih motornya nih, ada merah-merah sedikit kan. Langsung aja yang penasaran kita cek sound teman-teman. Buat yang belum pernah denger drag clutch di motor BMW inline, di mesin inline, biasanya kan di V4 kan. Ini suaranya sebelum gue tarik kopling. Nah ini setelah gue tarik kopling. Asik banget suaranya. Ini walaupun nggak sebesar suara di Panigale V4, mungkin beda karakter engine, jadi suaranya jauh lebih kalem dibandingkan suaranya V4. Oke, lanjut ke bagian exhaust teman-teman. Nah, exhaustnya ini kita sudah menggunakan aero exhaust yang tipe pista, full system, competition, dan kebetulan ownernya suka banget sama suaranya teman-teman. Dan langsung aja kita cek sound juga teman-teman ya. Tadi suara dry clutch, sekarang kita dengerin suaranya si exhaust aero-nya. Tadi walaupun sudah kedengeran, tapi beda. Kita bakal belajar dikit. Motornya lebih panas nih teman-teman ya. Jadi aman, langsung kita belajar. Gila, kebayang nggak suaranya? Bawahnya suaranya adem, smooth, di RPM tengah ke atas, pet, anjay. Kencang banget bro, tarikannya menandakan motor ini kayak buas banget sih. Gokil. Oke, sekarang gue coba naikin kali ya. Tadi sih gue udah coba bawa dari workshop ke tempat kita syuting ini, dan motornya memang enak banget, nyaman banget. Buat tinggi gue 171. Ini motor tingginya tadi gue baca-baca itu sekitar di 84 sentian ya teman-teman. Jadi pas banget, nggak terlalu ketinggian banget, dan posisinya juga enak, nggak begitu nunduk gini teman-teman. Jadi lebih comfort lah di bawah ridingnya. Tuh, enak banget sih, nyaman sih ini motor nih, gila. Oke, kita lanjut. Di bagian tangkinya sudah menggunakan proteksi dari tank pad Alpha Performance, tank pad center seperti ini. Ini kanan kirinya. Dan tank pad si Alpha Performance ini dia universal teman-teman. Jadi kalian tinggal menyesuaikan di tangki kalian. Kalau memang perlu di cutting, kalau memang nggak perlu di cutting, tinggal tempel, cocok, langsung dipasang teman-teman. Beres, bahannya silikon, gampang dibersihin, dan gripnya bener-bener nikmat. Dan fungsinya, tank pad itu nggak cuma untuk melindungi tangki kalian teman-teman, tapi kalian riding positionnya juga jadi jauh lebih nyaman, lebih nggak pegel, karena bagian paha dalam kalian ngegrip di bagian tank pad sampingnya ini teman-teman.
Nah, seperti ini. Jadi tekanan full pada saat kalian hard braking atau pada saat kalian ngerem atau boncengan misalnya. Jadi nggak sepenuhnya di pergelangan tangan, tapi ada di sini teman-teman. Jadi ini kalian nggak pegel. Gitu, karena kebanyakan orang yang bawa motor sport mereka ngeluh pegel karena ini lupa dipasang nih pengpad teman-teman nih. Kalau udah dipasang dan tahu cara bawanya, kalian nggak akan pegel bawa motor sport teman-teman. Gitu. Oke, dan yang pasti tempek tengah, ya ini buat memproteksi dari sleting kalian dan belt kalian teman-teman supaya nggak lecet. Gitu. Lalu lanjut lagi. Oh ya, ke bagian sini swing arm proteksinya sudah menggunakan RNG UK. Jadi buat urusan protektor semua pakai RNG, dari frame slider, radiator guard, oil cooler guard, swing arm protector pakai RNG, pedok spoolnya pakai Lictech Italy, lalu di bagian chain adjuster juga pakai Lictech. Nah, ini nih gue demen nih chain adjuster si Lictech nih teman-teman, keren ya. Dan nggak cuma jadi tambah ganteng sih pakai chain adjuster, tapi juga membantu kalian pada saat setel rantai, jadi kanan kiri bisa sama, bisa center, karena di sini ada poin-poin nilainya ini teman-teman. Jadi mesti disamain kanan kiri, jadi nggak susah buat ngenterin si bannya pada saat setting rantai. Supaya kita jadi tetap lebih aman, tetap harus dipasangin stop lamp dan turn indicator atau lampu sen teman-teman. Nah seperti ini sudah menggunakan NRC, jadi cakep ya. Full seperti ini, kelihatan abis motorsport, jadi seksi dilihat dari belakang, tapi tetap tidak mengurangi si fungsi stop lamp dan turun signal. Langsung aja kita coba nyala. Nah, ini lampu senjanya teman-teman, lampu senja, lalu lampu rem, oke, dan ini lampu sennya tuh, wih. Cakep ya, dan gak cuma untuk BMW S1000RR, tapi kita juga ada ready untuk motor lainnya teman-teman. Jadi buat kalian yang mau pasang NRC, bisa langsung tanya-tanya ke One Tree Motor Shop, kira-kira ada nggak buat motor gua. Jadi gua bisa cekan barangnya buat kalian. Lalu di bagian depannya teman-teman, bagian depannya, nah lihat looksnya dari depan, jadi tambah galak ya teman-teman ya. Nah ini sih sebenarnya nggak ada yang dirubah depannya, front fender aja. Tapi ini yang merubah banget nih, spionnya teman-teman. Pakai spion dari Rizoma yang tipe steel mirror. Nah, tinggal diputar gini, tuh original lah teman-teman ya. Ini bukan pakai barang-barang, nah itulah intinya ya. Ini original dan finishingnya juga rapi banget teman-teman, lihat tuh, bahannya enak dipegangnya, cakep. Oh iya, windshieldnya ini nih yang menambah kegantengan nih. Motor sport naked bike kayaknya wajib banget deh ganti windshield original kalian pakai windshield aftermarket. Ini kebetulan pakai mereknya Puig Spain. Looksnya ganteng, warnanya juga light smoke. Jadi kalau kita sih di One Tree Team sukanya windshield yang warnanya light smoke ya teman-teman ya. Clear kurang, dark smoke kurang. Paling cakep sih light smoke. Ganteng dilihatnya teman-teman. Kayak gini. Oh ya teman-teman, coba deh kalian perhatiin detail motornya. Ini kelihatannya garang banget teman-teman. Karena apa? Part karbonnya teman-teman. Part karbonnya ini sudah dipasangin di beberapa bagian. Dashboard set panel udah karbon, setting panel udah karbon, wheels cover dan front fender udah karbon juga, belly pannya karbon. Terus di sini karena sudah pakai MPCAT steel setnya, jadi ininya udah karbon nih, heel plate-nya, heat proteksinya karbon. Terus di sini hagernya karbon. Galak ya. Jadi sebenarnya motor itu nggak perlu full karbon teman-teman. Dipasang di bagian-bagian tertentu, jadi motor kalian makin kelihatan ganteng, makin kelihatan garang dibandingkan dengan motor yang harusnya full karbon gitu, malah kurang bagus teman-teman. Di bagian-bagian tertentu aja, seperti ini nih, cakep dilihat ini. Garangnya dapat, sama bodi motornya yang warna-warnanya yang putih birunya masuk, tuh, cakep sih. Dan kalian perlu tahu juga teman-teman, jadi sebelumnya ini dia warnanya memang hitam doff. Jadi ini yang diganti bagian doff-nya aja nih, bagian sininya nih. Setting panel, dashboard panel, belly pan-nya, keren ya. Untuk bagian radiator dan oil cooler guard-nya sudah kita proteksi pakai RNG radiator guard dan oil cooler guard teman-teman. Tuh, kalian lihat deh radiator guard dan oil cooler guard-nya. Ini dia pakai RNG, bahannya mesh. Jadi sirkulasi udara yang masuk ke radiatornya pun tidak menghambat, tidak sama sekali menghambat, tapi ini sangat memproteksi dari kerikil-kerikil ataupun batu-batu yang mental dari si bannya teman-teman. Jadi ini sangat penting sekali nih dipasangin nih. Karena kalau udah mental ke radiator, kerikil atau batu, bocor, itu keluar duitnya lebih banyak. Kalian ganti oil cooler guard, bukan ganti. Karena pasang proteksi radiator guard dan oil cooler guard nggak semahal mengganti barang tersebut. Jadi mendingan pasangin deh buat yang belum pasang. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman tentang pembahasan BMW New S1K MP Cats. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang atau salah kata.
karena gue juga masih belajar teman-teman, masih mempelajari lebih dalam sebenarnya tentang motor ini, dan sebenarnya ini dadakan juga teman-teman. Jadi gue dadakan untuk ngebahas motor ini karena menurut gue ini menarik dibahas, tapi gue belum sempat dalamin tentang ini motor gitu teman-teman. Tapi sejauh ini motor keren dan enak banget sih. Ko Edward, thank you ya motornya, sudah mempercayakan selalu di One Trip Motorshop dan sudah diizinin buat kita bikin konten teman-teman. Oke, jadi jangan lupa tonton terus YouTube channel One Trip Motorshop. See you next video teman-teman. Bye-bye.